Halo sobat, selamat datang kembali di channel Hobi Akuarium. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang tanaman aquascape tanpa CO2 atau karbon dioksida. Ini versi dari Hobi Akuarium ya sobat. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar sobat gak ketinggalan informasi selanjutnya. Aquascape menjadi salah satu hobi yang digemari. Hobi ini sangat menarik untuk dilakukan karena perlu adanya kesenian dan juga ketelitian. Sobat, apa kalian tahu apa sih aquascape itu? Aquascape adalah mengatur karang, bebatuan, kayu, dan lainnya dengan sebuah seni. Nah, seni ini di dalam kotak kaca atau akrilik dan menyerupai akuarium. Salah satu hal penting dalam aquascape adalah tanaman. Untuk sobat, saya akan kasih tahu apa aja sih tanaman aquascape tanpa karbon dioksida itu. Aquascape menarik para penggemarnya karena tidak hanya memelihara ikan saja, tapi semua komponen yang ada, termasuk tanaman tanpa CO2 itu. Ada beberapa orang yang tidak dapat membedakan antara akuarium dan aquascape. Memang sebenarnya keduanya hampir sama. Kesamaannya berada pada penggunaan wadah yang terbuat dari kaca atau akrilik. Nah, kalau perbedaannya berada pada isi. Untuk akuarium hanya fokus pada ikan hias sebagai isi, sedangkan aquascape ikan hanya sebagai penghias di dalamnya. Nah, di dalamnya juga ada tanaman aquascape tanpa CO2 yang bisa menjadi fokus dan saling melengkapi. Apakah sobat tahu karbon dioksida itu berfungsi dalam proses berfotosintesa? Tanaman aquascape tanpa CO2 berikut ini akan baik-baik saja tanpa menambahkan CO2 atau karbon dioksida. Malah pertumbuhannya akan lebih cepat dan baik. Nah, ini dia tanaman aquascape tanpa karbon dioksida. Yang pertama, Christmas moss. Salah satu tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini sejenis lumut dan cukup banyak diminati loh. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini tumbuh padat, pertumbuhannya menyirip dan tidak teratur, memiliki warna hijau yang terang. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini bisa hidup dengan cahaya sedang, tapi kalau sobat ingin pertumbuhan yang maksimal, sebaiknya memberikan cahaya yang tinggi. Daerah persebarannya cukup luas, yakni ada India, Jepang, Filipina, Thailand, dan tentunya negara kita, yaitu negara Indonesia. Biasanya, tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini tumbuh subur di daerah aliran sungai dengan kondisi air jernih dan bersuhu teduh, atau bisa juga di hutan dengan kondisi suhu yang lembab. Disebut Christmas moss karena menyerupai daun pinus hutan. Bentuk dan warnanya yang indah menjadi alasan utama tanaman ini banyak digemari. Tidak hanya itu, untuk perawatannya juga sangat mudah karena tanaman ini sangat mudah beradaptasi dan sangat toleran terhadap berbagai kondisi air. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini bisa tetap tumbuh subur pada kayu ataupun ditempelkan pada bebatuan. Yang kedua, ada Java moss. Tampilan menarik dan yang paling penting, tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini terkenal dengan kemampuannya yang mampu bertahan dalam berbagai jenis air dan segala macam kualitas cahaya. Mudah tumbuh dan perawatannya yang tidak perlu ekstra. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini bisa diikatkan pada kayu apung, batu, ataupun kayu. Karena kayu dan batu memiliki pori yang baik sehingga tanaman bisa melekat dengan baik dan bisa menyebar secara horizontal ataupun vertikal. Tanaman ini lembut dan bergerombol, biasanya menjadi daya tarik ikan untuk menyimpan telurnya loh sobat. Untuk perawatannya cukup rapikan dengan cara dipotong ketika sudah tumbuh sangat lebat agar tidak menghalangi masuknya cahaya. Penggunaan pupuk makro dan mikro juga sangat dianjurkan ya sobat, cukup setiap 1 minggu sekali agar menjadi lebih indah dan juga lebih sehat. Sobat juga dianjurkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam aquascape.
Tujuannya untuk mengurangi risiko adanya telur binatang yang merugikan menempel pada tanaman ini. Ketiga, peacock moss. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini memiliki ciri khas yang indah loh sobat. Memiliki bentuk daun yang lebar, membentuk cabang dan menyebar, menyerupai ekor burung merak. Batangnya berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini memang agak mirip dengan Christmas moss, namun ukurannya yang lebih besar. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida ini tumbuh dan berkembang dengan air yang cukup dingin loh sobat, yaitu di bawah 30 derajat. Sifatnya semakin tinggi cahaya, maka semakin cepat ia tumbuh. Tanaman ini cocok ditempelkan pada kayu, batu, ataupun lempengan. Bisa menggunakan benang jahit ataupun lem khusus ya sobat. Pada proses penempelan, sebaiknya sobat semprotkan beberapa kali agar daun tetap basah dan tidak kekeringan. Lalu tanaman itu bisa mati loh sobat. Keempat, di posisi keempat ada Java Fern. Tanaman aquascape tanpa karbon dioksida selanjutnya ini mudah sekali tumbuh pada akuarium. Tanaman ini umumnya dikenal dengan sebutan pakis Jawa. Bisa ditemukan di berbagai jenis negara loh sobat, seperti Malaysia, Thailand, Cina, dan tentunya Indonesia. Untuk habitatnya biasanya tumbuh menempel pada akar dan batu. Pertumbuhannya memang termasuk lambat. Tingginya bisa 15 sampai dengan 30 cm. Tanaman ini membutuhkan kualitas air yang baik dengan pH 6 sampai dengan 8. Untuk suhunya antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Cahaya yang dibutuhkannya cukup rendah. Tumbuhan ini tumbuh dari batang yang disebut rimpang, dapat menyerap nutrisi air dari daun dan akar, dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya karbon dioksida. Cara memperbanyaknya cukup mudah, hanya dengan membagi rimpangnya saja. Sobat, apa kalian tahu Java Fern dipopulerkan oleh Ludwig Bloom di tahun 1833. Ludwig jugalah yang memberikan nama Java Fern. Kelima, di urutan kelima ada Liliopsis. Tanaman ini cocok sekali untuk menutupi media tanam seperti karpet ataupun bottom cover. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dengan suhu di bawah 28 derajat Celcius. Berikan juga ya pupuk cair untuk memicu pertumbuhan, mengganti air akuarium setidaknya 20% dalam 1 minggu sobat. Liliopsis ini tumbuh subur di media pasir atau tanah. Pertumbuhannya menyebar ke samping, dengan tumbuh memanjang sedikit ke atas, hanya beberapa sentimeter saja. Sifat tanaman ini semakin terang cahaya lampu, semakin pendek daunnya pada batas tertentu. Kalau mau tanaman ini panjang, kurangi cahayanya ya sobat, tapi jangan sampai kekurangan cahaya, nanti tanamannya mati. Keenam, Anubias. Tanaman ini termasuk tanaman aquascape yang populer juga loh sobat, karena tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang tahan banting dan mudah perawatannya. Tanaman ini hanya membutuhkan sedikit sinar matahari, sehingga harus ditempatkan di area yang terlindungi. Anubias berasal dari keluarga talas. Bunga dari keluarga talas dapat muncul dalam kurun waktu 100 tahun sekali loh sobat. Tanaman ini berasal dari berbagai negara, salah satunya tentunya adalah Indonesia. Cara merawat tanaman hias ini butuh ketelatenan dan tantangan tersendiri. Tanaman ini memiliki daya tarik karena daunnya yang mengkilap dan ukurannya yang kecil. Tanaman Anubias dapat tumbuh dengan tinggi 5 sampai dengan 15 cm. Nah, itu tadi video tentang tanaman aquascape tanpa karbon dioksida. Bagaimana tanggapan sobat? Apakah sudah menemukan tanaman apa yang akan sobat pelihara? Share ya pendapat menarik sobat di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel kami. Mari bangun dan dukung channel Hobi Akuarium dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya.